Setelah dari situs Liangan kita turun sekitar 1 kilo, ada perempatan kampung, kita ambil kanan. Kita akan menuju sebuah situs candi Hindu, namanya Candi Pringapus. Candi ini masih tergolong lengkap, baik ornamen dan wujudnya, dan kemungkinan juga tahun pembangunannya sama dengan Dieng dan candi-candi lain di sekitar sini, karena banyak banget candi di sekitar Temanggung. Jadi Candi Pringapus ini sebuah candi di dekat sumber mata air besar juga, yang mana banyak patung nandinya, patung Dewa Nandi. Jadi ya jelas ini adalah peradaban Hindu. Peradaban Hindu itu mempengaruhi, karena mungkin diterima keberadaannya di tadi pemukiman Liangan, mempengaruhi peradaban di situs Liangan. Jalan-jalan murah versi TNTB bukan hanya sekedar jalan-jalan ya, kita traveling, jalan-jalan, melihat keindahan, keunikan, pemandangan apa saja di sekitar kita. Sekalian kita traveling, jalan-jalan, kita bisa menambah wawasan dengan ya mendengarkan dongeng, cerita, legenda. Tujuan pembuatan konten ini bukan untuk menemukan fakta atau membantah fakta atau enggak, ya cuma sekedar hiburan. Jadi mohon maaf jika terdapat keterbatasan dan kesalahan penyebutan, kesalahan data, kesalahan sumber dan lain-lain, karena ya semata-mata hanya untuk sekedar hiburan. Nah, ini kondisi jalan masuk ke Candi Pringapusnya. Jadi selain Candi Pringapus, di sebelahnya lagi ada situs, namanya situs Candisari, di desa Candisari, wilayah Bansari, Temanggung, tetapi sudah runtuh dan rusak. Dan di sebelah kirinya agak jauh juga ada situs lagi, di desa mana nanti saya sisipkan namanya. Dan banyak lagi di daerah sini. Memang ya apa ya? Ya memang itu buktinya di sini memang banyak sekali situs Hindu, candi Hindu, peradaban Hindu, yang mana ini merupakan satu kesatuan dengan Dieng. Lokasi situsnya tadi kita dari jalan aspal, kita belok kanan ke jalan paving ya, di dalam kampung ini, Dusun Pringapus ini. Nah, ini kelihatan untuk Candi Pringapusnya. Candi ini kecil tapi cantik.
kita bisa masuk. Ternyata ditutup dan dikunci. Nanti gambaran ternyata dikunci, jadi kita tidak bisa masuk hari ini. Untuk gambaran lengkapnya saya sisipkan dengan foto, karena saya pernah masuk ke Candi Pringapus ini. Kita lanjut berikutnya menyusuri jejak peradaban sekitar Dieng di segitiga emas peradaban Dieng, Gedung Songo, dan Borobudur. Dan di sekitar Candi Pringapus ini banyak sumber mata air besar, sendang-sendang besar, banyak sekali tersebar. Jadi di setiap sendang itu ada patung nandi, patung lembu, untuk menjaga sumber-sumber air. Dan sampai saat ini, karena itu berada di belakang pemukiman yang terbesar, saya sisipkan fotonya sekalian. Kemudian ada patung yang oleh penduduk sudah dipindah, entah dari mana asalnya ya patung ini, tapi penduduk setempat sudah memindah. Tapi kita meyakini bahwa patung ini harusnya berada di sumber mata air, karena semua sumber mata air di daerah sini terdapat patung nandinya. Jadi ketika kita menjelajah setelah sisi Dieng timur wilayah Temanggung, sebenarnya agak jauh, tapi ya inilah peradaban dari Dieng juga, dari Kalingga juga. Nah, ini patung nandinya ada yang dipindah di pertigaan jalan ini. Dan di setiap sumber air di daerah sini pasti banyak terdapat patung nandi di sumber air besar, di sendang-sendang. Kita ambil ke kiri, ini sampai ke arah kota Ngadirjo lagi, kota kecamatan Ngadirjo. Oke, kita lanjut sahabat CNTV sampai di nanti kita melewati situs-situs lagi di daerah Paraan dan lain sebagainya. Jadi setelah lewat pertigaan tadi yang ada patung nandinya, kita akan kembali ke jalan utama, jalan lingkar kota Ngadirjo. Jadi kenapa ya Kalingga wilayahnya sangat luas? Ya karena memang Kalingga merupakan kerajaan kuat saat itu ya, saat setelah Tarumanegara yang akhirnya runtuh diserang oleh Sailendra. Kalingga ini memang Hindusiwa dengan tokohnya Resi Markandeya. Nah, Markandeya ini memang
tokoh penyebar agama Hindu di Kalingga ya. Bahkan sampai ke Jawa Timur, Resi Markandeya ini sampai ke, kalau kita cermati di daerah Sragen ada Candi Cetha, itu candi Hindu, itu mirip juga dengan dia. Kemudian sampai ke Gunung Raung di daerah Probolinggo, itu juga Resi Markandeya sampai sana menyebarkan ajaran Hindu Siwanya. Di Banyuwangi banyak sekali situs Hindu Siwa. Kemudian dari Banyuwangi, Resi Markandeya menyeberang ke Pulau Bali. Nah, itulah kenapa akhirnya Bali mempunyai ikatan kuat dengan Hindu Siwa di Dieng, di Pekalongan ya, karena memang ajarannya memang juga satu orang yang mengajarkan waktu itu, Resi Markandeya ini. Jadi kemarin saya sempat bercerita bahwa ada korelasi antara Dieng dengan Bali. Di Dieng ada ketut, di Bali juga ada ketut gitu. Nah, ini salah satu kultur budayanya yang hampir mirip. Kita lanjut lagi perjalanan ini, TNTP kita mengarah ke Temanggung. Cuaca cerah, jalanan tidak terlalu padat, sangat enak untuk berjalan-jalan traveling. Di depan sini ketika kita belok kanan ini arah Bangkalan ini, banyak lagi terdapat situs-situs Hindu Siwa, dari Candi Sari, dari yang sudah runtuh-runtuh, banyak sekali masuk ke sini. Dan ini memang bukti kuat bahwa ya Hindu Siwa Dieng luas wilayahnya tetap sampai selatan Jawa. Dan di sebelah kiri pemandian ini juga ada reruntuhan candi juga. Kita lanjut menuju selatan, kita jelajah jalan-jalan traveling. Jangan lupa sahabat TNTP like, comment, subscribe-nya, share, dan kritik-kritik yang membangun channel ini. Jelajah versi beda, traveling versi beda, tradisi versi beda, budaya versi beda. Ya, selepas Kota Paraan ini di Tugu Batas masuk Kota Paraan, nanti kita ambil rute ke kanan. Kita kalau lurus ke Wonosobo, ke Kledung, kanan kembali ke arah Waleri, ke Dieng tadi ya, kita ke kiri ke arah Temanggung, Magelang, Borobudur. Nah, tetapi di sini di sekitar rumah sakit ini, petunjuk paling mudah rumah sakit Ngesti Waluyo karena halamannya yang gedungnya yang luas ini. Di ujung inilah kita berbelok ke kanan, menuju sebuah situs juga dari dinasti Kalingga ya. Dan inilah menjadi bukti bahwa ternyata pengaruh Hindu Siwa
kekuasaan kerajaan Kalingga itu memang benar-benar sampai Sumbing Selatan, Sumbing Timur, dan bahkan diyakini juga seharusnya sampai Laut Jawa, Samudra India di pesisir selatan Pulau Jawa. Tetapi karena kerajaan sebelumnya, kerajaan Hindu sebelumnya, Tarumanagara runtuh diserang oleh Sailendra, maka Sailendra bermukim berkuasa di sisi Jawa Selatan. Makanya Jawa Selatan akhirnya menjadi daerah kekuasaan Sailendra, dan di Jawa Utara Kalingga. Ini kalau kanan menuju sebuah titik tempat jatuhnya meteor terbesar di Indonesia, di Monumen Meteorit di pinggir jalan dengan view eksotik. Kalau tadi ke kanan ya, jadi kita ambil lurus menuju ke sebuah situs Candi Gondosuli. Jadi sahabat TNTB, jelajah kita dengan versi berbeda, traveling berbeda, ya kita informasi apa yang ada di sepanjang jalan yang kita lewati, baik kultur, pertanian, bangunan, tradisi, budaya yang kita ketahui, kita sampaikan agar bisa menjadi bahan ya pengetahuan bersama. Jika ingin ke sana lewat sini ada ini, jelajah ke sana ada ini, lewatnya mana, nah itulah yang menjadi tujuan pembuatan konten ini. Nah, kita sudah memasuki Desa Gondosuli, dan ini di sebelah kanan ini bukit-bukit ini diprediksi adalah reruntuhan candi-candi. Candi dan kecenderungan candi yang harusnya candi itu kalau dahulu waktu Edo Siwa itu candi itu adalah pura ya, untuk peribadatan, dan kecenderungan tipikalnya berada di sekitar sumber mata air besar. Nah, di bawah kita ini ada sumber mata air besar, bahkan sekarang digunakan untuk objek kolam renang. Nah, kita ke kiri itu ada mata air besar. Jadi ya ketemu lagi, memang selalu di sekitar sumber mata air besar. Kita ambil kanan ya, kalau lurus kita keliling akhirnya ke Kota Temanggung, kalau kiri ke sumber air. Kita ambil kanan naik ini, kalau lurus naik lagi di depan ada basecamp pendakian Sumbing via Cepit Pager Gunung, dan dengan tradisi uniknya, saya sisipkan tradisinya kalau kita terus ke atas. Nah, kita belok kanan di sini sahabat ya. Ini adalah gerbang makam ya, yang
merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga Pringhabus. Tapi fakta tersembunyi di bawah makam ini sebenarnya adalah komplek candi besar, dan para ahli sudah meyakini bahwa ya disinilah, karena ini juga menjadi pintu dari komplek situs Ngondosuli itu ya, Ngondosuli. Nah, ini sahabat TNTP, reruntuhan Candi Ngondosuli yang masih menyisakan reruntuhan dengan ornamen yang mirip tadi dengan tugu di situs Liangan dan ornamen-ornamen pemujaan agama Hindu. Situs ini berada di puncak sebuah bukit kecil ya, Desa Ngondosuli, Kecamatan Bulu, dekat dengan Parahan. Dan ini di atas bukit yang saat ini, di mana puncak bukit ini menjadi makam. Dan penggalian konservasi di sini terkendala ya karena makam ini, karena tidak diperbolehkan dari warga sekitar untuk digali makam ini, karena diyakini bahwa ya di bawah komplek pemakaman ini, karena setiap menggali makam selalu ditemukan candi, batu-batu, pahatan dan lain sebagainya di tempat ini. Dan makam ini masih aktif. Ini semua adalah batu yang selalu diketemukan dalam penggalian makam. Di mana komplek candi yang sudah tergali di sini, ini baru satu bagian yang digali, ya, belum keseluruhan sampai ujung-ujung. Dan ini sudah membuktikan bahwa ya, peradaban Hindu sampai daerah sini. Ini ada komplek makam tokoh Islam di sini. Jadi dan reruntuhan candinya di bawah situ, dan diyakini bahwa ini bukit ini adalah komplek bukit ini adalah sebuah candi. Karena menurut prasasti, nah ini di sini ada sebuah prasasti. Ini prasasti ini hanya bangunannya yang karena di sini. Prasastinya di atas batu besar ya. Nah, di sini sahabat TNTP, nah ini prasastinya sudah saat ini sudah ditutup atau sudah di bekas sisa pembersihan ya, dan itu ya hanya bisa dibaca oleh para ahli. Ini sudah agak kabur huruf-hurufnya ya. Jadi prasasti ini menceritakan tentang bahwa di sini ada saksi
Candi Gondosuli. Candi Gondosuli yang menyebutkan bahwa bangunan suci Sang Hyang Wintang Candi Gondosuli, tempat singgahan atas pertapan. Kemudian yang membangunnya adalah Dangkarayang Pupalar, bagian dari dinasti Kalingga yang nantinya juga menjadi saudara dari dari Rakai Pikatan. Karena setelah itu banyak sekali raja-raja dari dinasti Kalingga yang berkuasa. Ya. Ini kita lanjut lagi dari Gondosuli ini, lanjut ke Kota Temanggung. Jadi ada cerita unik di sekitar sini bahwa prasasti tadi sebenarnya tipis ya, hurufnya tipis dan sudah ditutupi sebuah bahan pelindung ya. Dan warga sekitar bahkan pengunjung yang salah informasi mendapati cerita bahwa karena prasasti itu berisi sebuah mantra, jadi sengaja ditutupi oleh pemerintah ya. Padahal faktanya bukan ya, itu prasasti yang menjelaskan yang membangun, yang berkuasa, dan tujuan Candi Gondosuli dibangun. Jadi sahabat NTB semua, prasasti itu masih utuh, hanya ditutupi pelapis pengawet ya. Kita lanjut lagi sahabat semuanya, lanjut perjalanan ini ke Temanggung ya. Selain itu juga ada cerita bahwa karena candi-candi peninggalan, situs-situs peninggalan Hindu dan Buddha itu sudah ditinggalkan, dan karena perkembangan zaman yang sudah dipengaruhi perkembangan Islam di Jawa, banyak cerita bahwa situs-situs itu dihancurkan. Memang satu dua waktu peralihan dan perang memang ada situs yang dihancurkan, tetapi untuk situs-situs yang berada jauh dari pusat-pusat kerajaan seperti ini, situsnya hancur karena umur ya sahabat semuanya. Karena bencana, kebetulan ini juga di lereng Sumbing yang mana juga sempat meletus. Jadi ya harap dipahami. Kita kembali lagi melewati jalan yang utama saja agar lebih cepat. Setelah dari situs Gondosuli ini, ada kembali yang berkaitan dengan jejak Diang, jejak Kalingga, yaitu ketika masa Raja Rakai Pikatan, dinasti Kalingga. Nah, Pikatan merupakan tokoh
pluralisme pertama di tanah Jawa. Rakai Pikatan adalah sosok pemersatu harusnya, dan Rakai Pikatan juga menjadi orang yang bisa mendamaikan tanah Jawa dari perang Jawa abad ke-7. Kalau kita bicara harmoni, keberagaman, ya Rakai Pikatan harusnya tokoh pertama di tanah Jawa ini yang mengenalkan hidup berdampingan antar agama. Rakai Pikatan dari dinasti Kalingga, Hindusiwa, dan keratonnya di Candiroto yang runtuh tadi itu ya. Dia mempunyai daerah kekuasaan hingga ke hampir Borobudur karena sampai Bandungan. Besok kita lanjut ke arah situs yang candi yang lebih cantik lagi di daerah Bandungan Magelang, dan sama Hindusiwa. Sekalian kita menjelajah alam, rute, terus keadaan jalanannya seperti apa. Di jelajah santai, jelajah murah, jalan TNTP. Ya, setelah dari pertigaan RSK Ngesti Waluyo, kita ke kanan ke arah Kota Temanggung, kota penghasil tembakau, kota sejuk ya, sudah tidak lagi dingin, kota dengan background Sumbing Sindoro, dua gunung besar di tengah Pulau Jawa ini. Jalanan kota Temanggung ya mirip seperti kota-kota lainnya yang dipengaruhi Mataram ya, dengan alun-alun sebagai pusat sentral kotanya. Karena tipikal daerah gunung jadi ya. Tetapi Temanggung sendiri adalah daerah datar ya, dataran. Karena daerah gunungnya ada di barat, di daerah Kedung penghasil tembakau tadi. Ini di dataran ya, hampir tidak ada turunan dan tanjakan ekstrim. Hampir tidak ada. Kalau untuk tikungan ya karena tikungan menyesuaikan kondisi jalan ya kan. Kalau untuk kontur relatif datar, nyaman di Temanggung. Dan ya potensi alam Temanggung untuk wisatanya memang ya luar biasa. Kalau kita menjelajah Dieng, menjelajah Redung, belum lagi jelajah jejak peradabannya ini sebenarnya ya bagus Temanggung. Kita lanjut ke kota Temanggung.